Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di video ini saya mau ngasih tahu tips iklan pencarian Shopee part 3. Jadi ya saya udah bikin 4 video, part 0, part 1, part 2. Silahkan kalau belum tonton silahkan tonton dulu video part sebelumnya. Jadi di tips kali ini judulnya adalah menentukan produk. Nah, jadi nggak semua produk teman-teman tuh yang di Shopee harus diiklanin loh, karena memang eh, sepengalaman saya, kalau semuanya justru peluang boncosnya, peluang ruginya itu lebih besar. Ini contohnya kalau saya pribadi itu yang diiklanin nih di iklan pencarian Shopee saya dalam sebulan terakhir itu yang jalan itu cuman sekitar 15 iklan. Ini saya filter jadi berjalan, kalau saya pilih semua. Nah, ini sekitar 15 iklan yang dipilih. Oh, nggak kelihatan ya? Jadi itu, nah ini 15, sekitar 15 iklan aja. 15 produk aja yang saya iklanin di Shopee iklan pencarian. Dan itu pun ganti-ganti, tiap minggu ganti-ganti, tiap minggu kadang ya ada yang masuk ke diiklanin, ada yang tidak dan seterusnya. Karena saya evaluasinya mingguan di setiap hari Sabtu. Nah, kenapa bisa gitu? Akan saya jelaskan. Jadi kriteria pertama, oh sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini belum tentu berhasil loh di teman-teman. Di saya alhamdulillah berhasil, di teman-teman mungkin gak berhasil atau mungkin saja sangat mungkin banget di luar sana ada yang bisa memberikan tips lebih pas buat Anda. Jadi tips yang pertama menurut saya itu eh max CPC lebih dari 200 iklanin semua. Nah, teman-teman harus tonton dulu video saya yang menentukan biaya CPC, biaya per klik maksimal tiap produk. Itu teman-teman harus tonton dulu karena itu memang jadi dasar banget bagi saya untuk menentukan iklan di Shopee. Khususnya iklan pencarian ini karena itu udah enak banget sebetulnya. Dia ngitung dari melihat data dari setiap produk teman-teman sehingga ketemulah max CPC-nya supaya teman-teman nggak boncos. Jadi max CPC itu mau keywordnya apapun, mau produknya apapun, mau diiklankan kapanpun, jam berapapun, hari apapun, kalau max CPC-nya udah dapat dan perhitungannya benar, insya Allah nggak akan boncos. Nah, kenapa saya bilang lebih dari 200 diiklanin semuanya? Karena memang Rp200 itu adalah biaya per klik minimal di iklan Shopee pencarian atau di iklan pencarian Shopee. Jadi kalau di bawah itu kita nggak bisa ngiklan. Jadi minimal Rp200. Jadi silakan tonton dulu video tentang menentukan biaya iklan Shopee, lalu hitung-hitung-hitung kalau ternyata produk teman-teman ada yang di bawah Rp200 hasilnya nggak usah diiklanin. Tapi kalau ketemu yang di atas Rp200, semuanya diiklanin. Mau 30 produk, 50 produk, 100 produk, iklanin semuanya. Atau cuma satu ya, terpaksa cuma satu. Itulah mengapa tiap minggu saya ganti-ganti produk yang diiklanin karena berdasarkan conversion rate. Jadi faktor utama dari Max CPC itu adalah conversion rate alias tingkat lakunya suatu produk. Oke, tonton dulu jangan lupa. Oke, saya anggap sudah ditonton. Yang kedua, tipsnya dari saya adalah produk baru gimana? Nah, kalau produk baru, saya katakan jangan langsung ngiklan pakai iklan pencarian. Oke, sekali lagi jangan. Yang pertama teman-teman harus lakukan, pastikan atributnya sudah pakai riset dulu ya, judul, gambar sudah oke. Cek juga video saya yang lain gimana cara bikin judul atau gambar dan seterusnya. Lalu kalau itu dirasa sudah oke, sudah diupload produknya, yang pertama teman-teman lakukan adalah harusnya produk serupa. Jadi saran saya adalah langsung diiklankan pakai produk serupa. Itu bitnya Rp200 aja. Saran saya Rp200, teman-teman bisa eksplorasi sendiri, mau 500, 300, dan seterusnya. Kenapa produk serupa itu penting? Jadi produk serupa itu kan mengiklankan produk Anda ke kompetitor ya, ke kompetitor yang mungkin sudah sangat laris, atau yang larisnya di tengah-tengah, dan seterusnya. Kalau teman-teman berhasil di produk serupa, artinya produk teman-teman itu berhasil mengalahkan produk-produk yang lain, berhasil mengalahkan kompetitor-kompetitor yang lain. Dan kenapa Rp200? Ini angka saya aja, biar sama aja, biar nggak susah. Dan parameternya, kalau misalkan
1 minggu ada penjualan. Kalau 1 minggu ada penjualan bagus, alhamdulillah itu langsung diiklanin, ikutin perhitungan MaxiPC yang sebelumnya. Kalau nggak ada, tidak ada. Nah ini yang jadi masalah. Kalau pakai iklan produk serupa nggak ada, jangan langsung diiklanin. Tapi ubah dulu judulnya atau ubah dulu apa gambarnya atau mungkin harganya kemahalan atau keywordnya salah, mungkin ada salah ketik dan seterusnya. Yang paling utama pengalaman saya itu adalah gambar, judul dan harga. Kalau deskripsi menurut saya nggak terlalu ngaruh ya, menurut saya. Tapi itu beda-beda. Oke, ingat kalau produk baru pastikan sudah oke, setelah upload langsung diiklankan pakai produk serupa dengan bid yang saya sarankan Rp200 per klik. Lalu terakhir dan yang paling utama, ini sebenarnya membenarkan salah kaprah. Jadi banyak salah kaprah tentang orang yang ngiklan, khususnya yang newbie-newbie ya. Mungkin juga teman-teman yang udah lama ngiklan masih salah kaprah juga, karena jujur saya juga salah kaprah ini mungkin 2 tahun. Baru tahun ketiga atau tahun keempat saya sadar, oh ternyata bukan begitu. Jadi, iklan itu bukan tambah laku. Nah, saya coba pelan-pelan. Jadi ngiklan itu bukan membuat produk Anda tambah menarik. Bukan ya. Jadi produknya sama. Misalkan ada jualan gelas ini gitu. Produknya sama, cuman kalau diiklankan orang yang melihat akan lebih banyak. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Iklan itu bukan membuat produk Anda lebih menarik, tapi iklan itu membuat produk Anda lebih banyak dilihat. Artinya, kalau produk Anda jelek, makin banyak orang yang melihat bukan berarti makin banyak yang mau beli kan? Malahnya jadi boncos karena iklan itu pakai biaya. Nah, makanya ada namanya organik dan iklan. Organik dan iklan. Kalau organiknya bagus, kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar iklannya bagus. Sekali lagi kemungkinan besar karena ada kemungkinan kecil yang organik bagus diiklanin malah jadi nggak laku, malah jadi boncos dan seterusnya. Tapi itu jarang terjadi. Mungkin saya baru kealaman 2 atau 3 produk aja yang organiknya bagus terus diiklanin malah jadi jelek. Itu mungkin baru 3 kali aja. Lalu tapi kalau organiknya jelek, diiklanin, saya jamin nggak akan tambah laku. Oke, jadi kalau organiknya jelek, diiklanin nggak akan jadi tambah laku. Apa maksudnya organik? Yaitu judul, foto sama harganya sudah oke. Alias kalau bahasa startupnya itu harus product market fit dulu, baru memperluas jangkauan. Kalau masih bingung, saya ada ilustrasi seperti ini. Ibaratnya teman-teman tuh muazin ya. Muazin itu orang yang azan di masjid. Kalau suara muazinnya bagus, dia pakai mic azan di masjid, orang makin banyak yang dengar dan suka. Tapi kalau suara muazinnya jelek, pakai mic di masjid, tetap aja suaranya jelek dan orang tetap aja nggak suka gitu. Bukan berarti pakai mic itu orang jadi tambah suka, jadi berubah menjadi suka ke suara azan si muazin tersebut. Nah, si mic ini ibaratnya iklan. Oke, jangan salah kaprah dan eh, perlu tahu juga. Oh iya, saya lupa tadi kalau organik itu lakunya seperti apa. Nah, ini balik ke poin sebelumnya yaitu ke produk serupa, nyambung juga ke Max CPC. Itu akan nyambung karena hati-hati ya teman-teman, banyak ya orang udah jualan online tapi sampai sekarang laku tuh apa? Nggak laku tuh apa? Masih nggak ngerti gitu. Dibilang, oh laku tuh banyak terjual, seberapa banyak? Nah, kalau penjual zaman now, penjual di zaman data ini, nggak mikir gitu, tapi tahu bahwa laku itu terjual seberapa banyak, seberapa sering, dan seterusnya. Nggak laku itu terjual seberapa banyak, terjualnya berapa, atau tidak terjualnya cuma berapa dalam rentan waktu tertentu, dan seterusnya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu part 4-nya, insya Allah part 4 akan saya bahas soal keyword. Itu agak ngejelimet tapi saya coba simplifikasi karena jujur saya juga masih belajar terus soal keyword yang diiklankan ini. Oke, sekian aja. Jika teman-teman merasa terbantu, tolong subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan seputar apapun, seputar leadership, seputar FB Ads, seputar apa lagi, Google Ads, Shopee Ads dan lain sebagainya, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek.